Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngipri Bersuami Siluman Ular. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Umi Aslaja. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel Misteri Malam. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mama, emangnya aku bayi, tapi nanti mama yang kugendong? Ucap Damar. Sukses membuat Chandra yang berdiri di belakang mereka terbakar api cemburu buta. Rahmat melihat Chandra yang tegang melihat adegan mesra ibu dan anak tersebut. Lo ngapain bengong? Yuk kita sarapan. Ajak Rahmat membuat Chandra sedikit terlonjak. Menyadari ada Chandra, Carmilla melepaskan pelukannya. Ayo Chandra, kita sarapan dulu, ajaknya. Chandra tampak kikuk, melangkah ke meja makan dan segera duduk di sebelah Rahmat. Udah, mama sudah izinin kita ikut, ujar Damar. Chandra tersenyum tipis, melirik pada Carmilla yang sedang menatapnya. Chandra terkesiap dan tidak bisa menarik pandangannya. Itu pun membuat dirinya terlihat gugup. Carmilla tersenyum dan segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Diam-diam Damar memperhatikan keduanya. Hati Damar bersorak kegirangan. Damar ingin melihat bagaimana sikap Chandra yang biasa tampil jutek menghadapi ibunya, dan ingin melihat ibunya tersenyum malu-malu. Damar tersenyum sendiri sambil sesekali matanya melirik pada Chandra yang terlihat kaku. Seperti biasa, Carmilla tidak makan banyak, hanya sedikit lalu pamit untuk ke kamar. Kenapa sih? Canggung gitu sama mamaku? Biasa saja, lagian mama itu orangnya asik kok. Gak pernah membatasi pergaulan toh. Kata mama, aku sekarang sudah dewasa, kata Damar. Chandra mengerutkan dahinya, salah paham lagi dengan ucapan Damar. Dia merasa jika antara dirinya dan Damar memiliki hubungan istimewa. Chandra bergidik jika benar ucapan Damar seperti yang ia bayangkan, dan Carmilla, ibunya, menyangka demikian pula. Chandra berpikir ini semua harus diluruskan. Mereka segera berangkat. Chandra dan Damar duduk di belakang, sementara Carmilla duduk di sebelah Rahmat di depan. Damar terlihat kesusahan dengan bawaannya yang entah apa. Chandra menarik nafas dalam melihat sisi lain dari sahabatnya itu. Carmilla tambah tenang. Chandra yang tegang. Teringat mimpinya semalam yang terasa begitu nyata. Melihat Carmilla memadu kasih dengan seorang pemuda, namun pemuda yang terlihat begitu gagah dari belakang ternyata adalah ular. Mobil berhenti mendadak karena teriakan Chandra. Rupanya Chandra sempat tidur, atau tidur sesaat yang langsung terhubung ke alam bawah sadarnya. Melihat ular begitu besar di samping mobil dan kepalanya berada di samping kaca mobil di mana Chandra duduk. Kenapa sih? Mana ular? Tanya Damar celingukan. Maaf, aku hanya mimpi, gugupnya karena tatapan Carmilla yang tampak aneh dari kaca mobil. Kapan lo tidur? Baru aja jalan, udah tidur aja, kata Damar merasa heran. Rahmat menoleh pada Carmilla dan Carmilla mengangguk. Mobil kembali jalan. Chandra menatap ke arah luar melalui kaca mobil yang ia buka. Ada apa? Misteri apa sebenarnya? Batin Chandra tidak mengerti. Sementara itu Carmilla merasa tidak enak hati. Seandainya Sanca menampakkan diri kepada Chandra, bisa sawan itu anak. Carmilla menarik nafas dalam, membayangkan sosok suaminya yang adalah jelmaan dari siluman ular. Dan kehadiran Chandra di rumahnya yang begitu mirip dengan wajah Sanca ketika menemuinya. Kenapa Chandra harus mirip dengan Sanca? Atau Sanca yang mirip Chandra? Bukankah siluman bisa berubah wujud menjadi rupa siapa saja? Tapi kehadiran Chandra setelah Carmilla bersama Sanca selama 22 tahun lamanya, dan waktu mereka bertemu, Chandra pastinya masih bayi seperti Damar. Sangat membingungkan. Sanca persis Chandra, atau Chandra persis Sanca, atau Chandra adalah anak dari Sanca.
Tiba-tiba Carmila terlonjak dengan pemikirannya itu yang bisa saja terjadi karena Sanca bisa menikah dengan manusia siapa saja seperti dirinya. Rasa itu tiba-tiba membuat Carmila ingin bertemu dengan Sanca untuk menanyakan hal tersebut. Mobil melaju selama 2 jam tanpa berhenti. Mobil baru berhenti di halaman sebuah bungalow yang tidak begitu besar, cuma memiliki atap yang tinggi mengerucut. Rahmat duluan turun, kemudian Damar yang mengajak Chandra. Carmila turun terakhir. Rahmat melangkah menuju teras, merogoh saku celana dan mengeluarkan anak kunci, membuka lebar pintu yang memiliki 2 daun pintu. Carmila tidak menuju teras rumah tersebut. Ia melipir ke samping yang tampak dilapisi oleh paping sampai tepi kebun pinus yang belum terlalu tinggi, hanya 3 meteran tingginya. Mata Chandra mengekor, kemana langkah Carmila. Rahmat sudah masuk lebih dulu untuk memastikan bahwa semua aman. Damar sibuk dengan bawaannya mencari meja untuk meletakkan tas miliknya. Chandra memilih duduk di teras sambil menikmati sisa embun pagi. Ia tidak melihat lagi sosok Carmila. Itu membuat ia segera bangkit, melangkah cepat mencari sosok Carmila yang entah menghilang kemana. Kedua tangannya ia masukkan dalam saku jaketnya, matanya yang tajam menelisik setiap inci. Namun sosok Carmila tidak juga tertangkap oleh netranya. Semakin panik karena langkahnya membawanya ke tepi sebuah danau yang ternyata ada di belakang bangunan tersebut. Tidak jauh sekitar 20 meter. Mata elang Chandra menyapu pinggiran danau yang tampak terawat. Entah siapa yang merawatnya. Berdebar kencang jantung Chandra. Merasa takut juga, khawatir jika hal buruk terjadi pada Carmila. Nafasnya mulai sesak karena tekanan kecemasan. Ia bantu bernafas melalui mulut hingga keluar asap setiap kali ia membuang nafas. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahunya membuat Chandra terkejut, hampir berteriak. Cepat ia membalik badan dan tampak Carmila berada di hadapannya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Carmila sembari menatap wajah Chandra. Chandra jadi kelimpungan, gugup dan terlihat serba salah. Saya mau lihat danau." Gugupnya terbata-bata. Carmila tersenyum. "Oh, gitu. Hati-hati ya," ucap Carmila sambil tersenyum. Iya kak," jawabnya gagu. "Panggil tante saja," ucap Carmila lembut. "Iya Tan," ucapnya cepat sembari garuk-garuk tidak gatal. Tidak bisa membayangkan gimana serba salahnya Chandra yang setiap kali beradu pandangan dengan Carmila. Jantungnya berdebar kencang, dan sekarang mereka berdiri begitu dekat. Gimana coba rasanya? Carmila segera membalikkan badan untuk pergi meninggalkan Chandra sendirian. Chandra seketika merasa ngeri jika berada di tempat itu sendirian. Tan, tunggu Tan," serunya gugup. Carmila menoleh. "Iya, kenapa?" Danaunya seram. Takutnya sendirian," ucapnya sambil tersenyum malu. Carmila tertawa geli dan menggeleng. "Ya udah, mari tante antarkan berkeliling sebentar," ucap Carmila lembut. Terasa mau lompat jantung Chandra dari rongga dadanya. Merasa senang campur kikuk ditemani seorang wanita cantik. Carmila tidak menunggu jawaban dari Chandra. Ia melangkah duluan menyusuri tepian danau. Chandra mengikuti langkah Carmila sambil sesekali melirik ke arah danau, memastikan apakah danau itu yang ia lihat dalam mimpinya. Tiba-tiba, Chandra melihat bayangan besar melintas di dalam air. Seketika sekujur tubuhnya merinding. Spontan ia mencekal tangan Carmila dan menariknya. "Tante, tunggu. Sebaiknya kita segera pergi dari sini." Ada apa Chandra?" kejut Carmila. Chandra menarik tangannya, raut wajahnya tambah serius. Carmila melirik ke arah danau tidak melihat apapun. Namun Chandra terus menarik tangannya hingga menjauh. Chan, ada apa? Berhenti sebentar," seru Carmila. Chandra menghentikan langkahnya. "Ada sesuatu di danau itu. Aku melihatnya," ucap Chandra. Carmila melirik tangannya yang masih digenggam oleh Chandra. Chandra pun tersadar segera melepaskannya. "Maaf Tan, aku tadi spontan," gugup Chandra. "Iya, gak apa-apa kok.
kata Carmila sambil mengusap pangkal tangannya. Sakit ya Tan? Kejut Chandra. Enggak apa-apa, sahut Carmila sambil segera berlalu melewati Chandra yang masih bengong. Setelah Carmila jauh, Chandra baru tersadar dan segera mengikuti langkah Carmila. Tiba-tiba Chandra mendengar suara mendesis ular. Chandra pun menatap nanar ke arah semak belukar, mencari sumber suara, namun tidak melihat apapun di sana. Padahal suara desisan itu terdengar begitu dekat. Chandra merasa tidak enak hati, merasa ada sesuatu di belakangnya. Perlahan ia menoleh dan betapa terkejutnya dia saat melihat ular setinggi pohon kelapa. Kepalanya menekuk ke bawah dengan lidah bercabang menjulur ke arah Chandra. Tiba-tiba kedua kaki Chandra serasa menancap di tanah. Tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Secepat kilat tubuh ular itu melilit tubuh Chandra hingga Chandra tidak mampu menghindar. Seketika Chandra tidak ingat apapun juga. Perlahan Chandra membuka matanya, menatap sekeliling yang terlihat asing. Suasananya seperti senja hari, matahari dengan sinarnya yang merah saga. Di mana aku ini? Udah matikah? Atau... Tiba-tiba Chandra melihat seseorang berdiri tak jauh. Chandra segera bangkit, menatap orang itu karena tidak ada orang lain selain orang yang berdiri di hadapannya. Chandra pun melangkah mendekati orang tersebut. Terlihat begitu gagah dari belakang, dengan rambut sedikit gondrong meriap ditiup angin. Cara berpakaian orang itu mirip dengan para pengawal kerajaan. Anak muda. Chandra tersentak saat tiba-tiba pria itu berbicara. Chandra celingukan. Pemuda itu membalikkan badan dan Chandra terkesiap melihat wajah tampan pemuda itu. Anda siapa? Maaf, saya di mana ya? Tanya Chandra, menatap bingung sekeliling. Tidak ada danau atau tumbuhan sejauh mata memandang adalah batu yang runcing. Apakah namamu Chandra? Tanya pemuda itu. Chandra celingukan. Iya, betul. Anda siapa? Tidak menjawab, malah tersenyum tipis. Sudah lama sekali aku menunggu kau dewasa, ucapnya. Chandra terdiam. Apakah kau kenal diriku? Tanya Chandra, merasa sangat bingung. Iya, kau adalah diriku. Semakin bingung Chandra dibuatnya. Maksudnya? Pemuda itu tersenyum menatap Chandra lurus. Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Tegasnya, pemuda itu yang adalah Sanca. Semula aku pikir kau adalah seseorang yang berbahaya buatku, karena aku merasakan hawa panas saat kau berada di rumah istriku. Istri? Ulang Chandra. Iya, istriku. Chandra berkerut dahi. Kau bisa melihat diriku sejak kau berada di rumah istriku. Chandra terdiam, merenung dan mencerna semua perkataan Sanca. Awalnya aku cemburu padamu, karena istriku sepertinya menyukaimu. Tapi setelah aku tahu jika dirimu adalah diriku, aku merasa sangat senang. Chandra semakin merasa bingung. Bahkan ia tidak tahu siapa sosok yang berada di hadapannya itu. Chandra, dirimu ditakdirkan untuk menjadi diriku. Ragamu itu adalah milikku. Kau dan aku bisa menjadi satu, ucap Sanca. Aku sengaja menarikmu ke sini agar lebih mudah menyatukan diri kita. Chandra melangkah mundur. Aku tidak mau, tolak Chandra tegas. Sanca tersenyum. Kau tidak mau? Kau yakin? Tanya Sanca. Iya, karena aku tahu kau bukan manusia. Jika kau adalah sosok yang kulihat, berarti kau adalah ular, ucap Chandra. Tepat sekali, dan kau adalah titisan dari diriku. Mata Chandra melotot. Nuraninya menolak, tidak mau menerima. Kita tidak punya banyak waktu, Chandra. Kita harus segera menyatukan diri kita sebelum dirimu beneran mati, tegas Sanca. Chandra menolak. Takdirmu adalah menjadi diriku. Tidak perlu takut kau akan mati seperti manusia biasa. Sanca mendekat. Chandra terdiam, seakan ada kekuatan besar yang menahan dirinya agar tidak dapat bergerak. Tiba-tiba Sanca berubah menjadi seekor ular yang meliuk-liuk.
lalu masuk melalui mulut Chandra yang terbuka lebar. Chandra merasakan sekujur tubuhnya seperti sedang dikuliti, sakit yang tiada tara. Chandra, bangun Chandra, kamu jangan mati. Suara Damar terdengar samar di telinga Chandra, seperti tengah berlari dengan sisa tenaga. Chandra mencapai tujuan dan ia pun tersadar. Carmilla yang juga terlihat panik tampak lega saat melihat Chandra tersadar. Mereka saat ini sedang berada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Namun saat Chandra tersadar, Rahmat memelankan laju mobil tersebut. Damar memeluk tubuh Chandra yang terlihat payah. Keringatannya bercucuran membasahi jaketnya. Chandra terdiam merenung, bahkan tidak begitu merespon kekhawatiran Damar. Namun ia tersenyum ke arah Carmilla, dan Carmilla tersentak melihat bola mata Chandra yang berubah seperdetik, seperti sepasang mata reptil dan kembali normal. Chandra menggeragap, menatap Damar lurus. "Ada apa, Mar? Aku kenapa?" tanya Chandra. "Lo hampir mati tadi. Sepertinya lo kena serangan jantung," ucap Damar yang semula sangat ketakutan. Chandra terdiam. Ia ingat semuanya. Ia ingat tentang pemuda gagah itu. Namun ia tidak merasakan sesuatu dalam dirinya. Ia merasa tetap seperti sebelumnya. Chandra menolak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya mereka kembali ke rumah Damar. "Kamu yakin tidak apa-apa, Chan?" tanya Rahmat yang juga sempat merasa panik tadi. "Iya, saya baik-baik saja kok, Bang," jawab Chandra meyakinkan. Tiba-tiba Carmilla mendekat berdiri menatap Chandra lurus. "Kita perlu bicara," ucapnya tegas. Chandra tersenyum dan mengangguk, tidak lagi merasa gugup seperti sebelumnya. Chandra menunggu Carmilla di taman samping. Damar sesekali mastiin kalau sahabatnya itu baik-baik saja. Chandra tambah gelisah, berjalan mondar-mandir. Damar tersenyum menatap dari jauh, meskipun Damar merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh mamanya dan juga Chandra. Tapi Damar tidak berani nguping karena sangat takut sama mamanya. Carmilla melangkah menuju arah Chandra, melirik Damar yang langsung ngibrit lari ke kamarnya di lantai atas. Chandra tersenyum melihat Carmilla, tidak gugup seperti sebelumnya. Carmilla duduk di kursi taman, sementara Chandra tetap berdiri melipat kedua tangannya. "Aku tahu kamu ada di situ," ucap Carmilla tegas. Chandra diam saja, senyum-senyum sendiri. Carmilla meliriknya, senyum Chandra semakin manis. "Bukannya kamu ingin kalau aku selalu ada di saat kamu butuhkan?" ujar Chandra pelan tapi tegas. "Tapi tidak dengan merebut tenaga orang lain," tegas Carmilla. Kenapa sih? Aku kan Chandra." "Keluar dari tubuh Chandra," sendak Carmilla sengit. "Tante, aku Chandra," ucap Chandra. "Kau boleh mengecohku, tapi tidak dengan matamu," ucap Carmilla. "Sayang, ini aku. Harusnya kamu seneng dong, sekarang aku bisa bebas di alam nyata." Carmilla terdiam. "Sanca, please, keluar dari tubuh Chandra," pinta Carmilla. "Gak bisa sayang, Chandra adalah aku, dan aku adalah Chandra," ucap Chandra serius. "Tapi Chandra kan..." "Ya sudah, kita nikah saja kalau kamu merasa ragu," kata Chandra serius. Carmilla yang merasa ragu. Chandra bicara pada Damar tanpa diduga. Damar terlihat sangat senang, karena Damar tahu jika Chandra adalah pemuda yang baik. Chandra tersenyum. Ia pamit untuk pulang meminta izin dan restu nenek dan kakeknya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Hanya Chandra yang selamat yang waktu itu masih bayi. Namun saat Chandra kecil dan sedang bermain di kebun, Chandra dipatuk ular. Sang kakak yang seorang paranormal memanggil Ratu Ular untuk meminta tanggung jawab. Tapi yang datang adalah ajudan dari Ratu Ular, yaitu adalah Sanca. Melalui sebuah perjanjian, Sanca mengembalikan kehidupan Chandra, yaitu dengan memasukkan titisan dirinya pada diri Chandra. "Jadi, kamu sudah bertemu dengan dia?" tanya kakeknya. Chandra terkejut, padahal ia belum cerita. Kakeknya tersenyum dan menjelaskan semuanya. Chandra jadi mengerti, dirinya harus menerima takdir sebagai titisan siluman ular,
dan menikah dengan Carmilla. Hidup layaknya manusia biasa hingga akhir hayatnya. Tidak ada yang tahu selain Carmilla, Chandra, dan kakeknya yang tidak lama setelah Chandra menikah, sang kakek meninggal dunia. Bahkan Damar mengira jika Chandra adalah sahabatnya. Ternyata begitu ceritanya. Chandra bisa meninggal sesuai dengan umur manusia, sementara Chandra usianya mencapai ratusan tahun karena ia harus kembali menjadi siluman ular. Itulah akhir cerita yang berjudul Ngipri Bersuami Siluman Ular. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.